Punten. Belum ada suaranya, Bu. Mohon maaf. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah masuk. Oke. Ini untuk satu angkatan atau 73 ya? Iya, untuk satu angkatan. Sepertinya masih cukup banyak yang belum hadir. Mungkin tunggu sebentar lagi ya. Sambil saya siapkan materinya. Oke, siap, Ibu. Baik. Untuk teman-teman semua diharapkan untuk pada on cam ya. Dan jangan lupa yang untuk absen bisa dicek dulu ya di spreadsheet yang di Google Drive kelompoknya masing-masing. Cek. Punten buat Ibu Maria, kira-kira sudah bisa dimulai atau belum, Ibu? Oke, ya kita mulai aja ya. Oke. Mungkin nanti aku buka dulu ya, Bu ya. Iya. Boleh. Ya silakan dibuka aja. Oke, siap. Diharapkan teman-teman semua pada mencatat ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang untuk teman-teman semua. Sebelumnya, yang terhormat untuk Ibu Maria Krisnawati, TMT selaku Ketua Jurusan dari Teknik Industri. Teman-teman mahasiswa baru Teknik Industri 2020. Sebelumnya di sini saya selaku moderator. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rafli Dwi Prianto, biasa dipanggil Rafli, dari jurusan Teknik Geologi 2019. Di sini saya juga ditemani sama partner saya, yaitu Mbak Sandy Ardea, putri dari jurusan Teknik Sipil 2018. Oke, mungkin langsung saja ya ke acara intinya, yaitu penyampaian materi. Nawati, selaku Ketua Jurusan dari Teknik Industri, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, saya di sini diberikan amanah untuk mempresentasikan atau berbagi tentang pengenalan jurusan Teknik Industri. Kan saya saat ini adalah Ketua Jurusan Teknik Industri. Mungkin nama saya tadi sudah dikenalkan oleh Rafli ya. Nama saya Maria Krisnawati. Saya kebetulan Ketua Jurusan Teknik Industri. Nah, mungkin saya paparkan nih ya, saya mulai untuk pengenalan program studi. Lambat ya. Sementara ini ada nama. Ya, selamat datang semua mahasiswa Teknik Industri semua ya ini ya. Iya, Bu. Ya, mahasiswa Teknik Industri 2020 saya ucapkan selamat datang ya. Mungkin kesempatan kali ini kita masih virtual ya. Selamat datang di Teknik Industri. Semoga nanti semester depan kita sudah bisa bertemu di sini ya di kampus ya rasanya. Oke, saya akan mengenalkan jurusan Teknik Industri. Share saya belum keser ya? Sebentar aja. Iya, Bu, belum masuk. Oke, sambil menunggu Bu Maria, teman-teman bisa absen dulu yang belum absen di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa untuk diharapkan wajib on cam semuanya.
Oke Bu, sudah masuk. Ya. Udah ya. Bentar. Nih, laptop saya rada muter-muter. Ini sepertinya punya saya harus ganti laptop dulu sebentar. Oke. Oke. Jadi teknik industri ini, jadi S1 teknik industri, kita jurusan teknik industri yang di dalamnya ada program studi S1 teknik industri, dan program studi teknik industri ini kita berdiri berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 322 EO 2014, dan kita baru pertama kali menerima mahasiswa di tahun 2015. Jadi angkatan pertama kita adalah tahun 2015. Nah, program studi S1 Teknik Industri ini merupakan salah satu program studi pada Fakultas Teknik, dan kita berlokasi di Jalan Maijen Sungkono, KM 5, Blater, Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi kalau kemarin kebayangnya mungkin Unsud itu di Purwokerto, tapi sebenarnya kita ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, Ketua Jurusan Teknik Industri ini sudah berganti, sudah ke periode keempat, yaitu yang pertama tahun 2014 sampai 2015, yaitu Bapak Sugeng Waluyo, STMSC. Kebetulan ke tahun 2015 beliau berangkat sekolah, dan selanjutnya adalah digantikan oleh Ibu Niko Siameva dari tahun 2015 sampai 2018. Kemudian di periode 2018 dan 2019 masih Ibu Niko Siameva. Dan kebetulan ini Ibu Niko Siameva ini sedang studi lanjut, dan ini digantikan oleh saya dari tahun 2019 sampai nanti tahun 2022. Nah, program studi S1 Teknik Industri Unsud ini mempunyai visi untuk menjadi program studi unggulan dalam pengembangan iptek teknik industrian yang relevan dengan kearifan lokal yang berkelanjutan dan perkembangan industri secara global. Jadi selain kita belajar tentang ketika di perkuliahan, kita selain belajar tentang teknik industri yang secara global atau secara pada umumnya, kita juga dikenalkan dengan kearifan lokal yang berkelanjutan. Jadi ada kearifan lokal yang ini akan menjadi ciri khas dari teknik industri Unsud. Mungkin nanti bisa bertanya jika nanti memang ada pertanyaan untuk visi dan misinya. Nah, ini adalah misi teknik industri. Yang pertama, kita menyelenggarakan dan keilmuan teknik industri yang berkualitas, yang pertama. Kemudian mengembangkan riset teknik industrian yang relevan dengan kearifan lokal yang berkelanjutan dan perkembangan industri secara global. Dan yang ketiga adalah yang menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan visi program studi. Ya. Jadi ketika kita dalam penyelenggaraan misi dari program studi teknik industri ini, kita lebih untuk yang pendidikan, mungkin yang teman-teman nanti selalu banyak yang ada di sini ya, karena nanti di misi teknik industri adalah menyelenggarakan keilmuan teknik industri yang berkualitas. Iya. Hah? Nggak ada. Iya. Oke. Walaupun kita berada di Purbalingga ya, kita juga tetap mengikuti perkembangan teknik industri yang selama ini ada. Jadi karena kita di teknik industri itu kita punya badan keilmuan yang memang khusus untuk teknik industri seluruh Indonesia. Jadi penyamaan dari lulusan teknik industri yang di sini dengan teknik industri lainnya itu sama.
Tetapi kita memang mempunyai ciri khas sendiri bahwa ada keunikan dari teknik industri atau lulusan teknik industri nanti ketika nanti sudah selesai atau menyelesaikan pendidikannya di S1 teknik industri. Yaitu kita bisa kenalkan kearifan lokal sehingga selain ketika bekerja di perusahaan yang besar, Anda semua nanti juga bisa mempunyai keahlian yang lebih, yaitu dengan cara ketika nanti ada program CSR yang ada di perusahaan itu bisa mengangkat industri-industri kecil, itu contohnya industri-industri kecil untuk dia bisa maju, atau dengan menggunakan sumber daya lokal untuk bisa diangkat ke global atau ke internasionalnya. Oke, nah ini adalah pengenalan dosen fasilitas kampus dan kegiatan kemahasiswaannya. Mungkin nanti saya berikan video, cuman saya nggak tahu bagaimana caranya ini suaranya bisa keluar di situ ya. Yang ketiga adalah dengan menyelenggarakan. Kedengaran, Bu? Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Oke, Kedengaran, ini adalah Bu. kedengar, Bu. Dosen Teknik Industri Universitas Jenderal Sudirman saat ini berjumlah 14 orang, yang mana dibagi menjadi 3 peminatan konsentrasi dan dosen mata kuliah umum. Pada peminatan logistik dan manajemen rantai pasok, ada Ibu Maria Krisnawati, Ibu Tigar Putri Adiana, dan Ibu Amanda Sofiana. Pada peminatan ergonomi dan perancangan sistem kerja, ada Ibu Niko Syami Pauletika, Bapak Hashim Asyari, dan Ibu Rani Aulia Imran. Pada peminatan konsentrasi sistem manufaktur dan penjaminan kualitas, ada Bapak Sugeng Waluyo, Bapak Trianto, Bapak Yudi Syarullah, Ibu Ayu Anggraini Sibarani, Bapak Indro Prakoso, dan Bapak Katon Muhammad. Pada mata kuliah umum, ada Bapak Musmu Alim dan Bapak Ahmad Yusuf Prasetyawan. Dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa, program studi teknik industri mendorong mahasiswa untuk aktif mengikuti perlombaan dan kegiatan kemahasiswaan. Pencapaian prestasi dari mahasiswa teknik industri bisa dilihat dari bidang akademik dan non-akademik. Pada bidang akademik, mahasiswa kami pernah menjuarai perlombaan di skala nasional, yakni juara 3 Ergocam tahun 2019, dan semifinalis perlombaan nasional seperti Industrial Challenge ITS, kompetisi kualitas Trisakti, pendanaan PKM, karya ilmiah, serta lomba desain produk dan inovasi. Prestasi bidang non-akademik juga dicapai oleh mahasiswa sesuai dengan minatnya. Beberapa di antaranya menjuarai singing contest, semifinalis lomba poster K3, kejuaraan bela diri, dan desain grafis. Fakultas Teknik memiliki 5 gedung yang digunakan bersama untuk seluruh program studi yang ada di Fakultas Teknik. Gedung A merupakan gedung dekanat, dan gedung B digunakan untuk ruang dosen. Sedangkan gedung yang digunakan sebagai fasilitas pembelajaran adalah gedung C, D, dan E. Gedung C dan gedung D digunakan sebagai ruang kelas. Setiap kelas telah dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti AC, proyektor, papan tulis, dan alat-alat untuk menunjang proses perkuliahan lainnya. Sedangkan gedung E digunakan sebagai laboratorium dan perpustakaan. Selain gedung perkuliahan, Fakultas Teknik juga memiliki beberapa fasilitas ibadah, yaitu masjid dan fasilitas olahraga seperti lapangan futsal, lapangan basket, lapangan voli, dan tenis meja. Program studi Teknik Industri Universitas Jenderal Sudirman memiliki sarana laboratorium yang menjadi pusat dari beberapa kegiatan akademik mahasiswa, seperti praktikum, penelitian, dan pelatihan. Beberapa kegiatan praktikum yang ada di Prodi Teknik Industri
Antara lain adalah praktikum kimia fisika, praktikum pemrograman komputer, praktikum proses manufaktur, praktikum statistika industri, praktikum ergonomi dan perancangan sistem kerja, dan praktikum simulasi sistem industri. Terdapat aliansi asisten laboratorium yang bertugas untuk mengelola sumber daya asisten, perekrutan, pengembangan praktikum, dan pelatihan yang ada di Prodi Teknik Industri. Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Unsur adalah sebuah organisasi yang berdiri sejak 4 Maret 2017, yang mana menghimpun, menampung, serta berusaha merealisasikan Ya, itu tadi pengenalan fasilitas kampus dan kegiatan kemahasiswaan. Jadi kita memang ada beberapa kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, yaitu kita diberikan kesempatan melalui kelas atau perkuliahan ataupun juga bidang minat masing-masing mahasiswa untuk kita bisa mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada. Mungkin nanti akan lebih di-share lagi oleh kepala laboratorium yang nanti akan di dalam sesinya kalau nggak salah nanti siang. Oke. Nah, itu tadi pengenalan dosen. Nah, mungkin tadi beberapa fasilitas yang ada di kampus sudah dikenalkan beberapa fasilitas. Jadi dari industri ini kita mempunyai satu laboratorium yang di sana nanti bisa digunakan macam-macam. Jadi menggunakan berbagai, di sini ada 5 praktikum yang nanti mungkin 2 diantaranya kita akan menggunakan fasilitas di luar, yaitu kita dikenalkan untuk perusahaan mungkin dengan kerjasama dengan PTPN yang ada di Banyumas. Jadi PTPN nanti mungkin untuk praktikum kimia fisika sebagian ada di kampus dan sebagian ada di PTPN. Dan juga kita juga ada praktikum proses manufaktur yang nanti akan ada di IPT Logam, ya, yang di Purbalingga. Jadi kita ada 2 fasilitas yang ada di luar dan beberapa kegiatan kemahasiswaan tadi sudah diinformasikan dalam video juga. Nah, di sini mungkin sedikit mendengarkan yang lagi ya, ini mendengarkan kesan-pesan atau kegiatan-kegiatan yang mahasiswa, mungkin nanti HMTI sendiri nanti juga mungkin akan masuk ke dalam kelas untuk paparan kegiatan-kegiatan apa sih yang pernah dilakukan. Nah, ini sedikit pengenalan saja, ini ada kegiatan-kegiatan dari mahasiswa. Mungkin nanti ada hari Sabtu pembukaan income-nya ya. Berdasarkan visi serta misi masing-masing Universitas Indonesia dan peraturan yang berlaku, serta tingkat kepenyelenggaraan yang tinggi, tertutup, egalitas, serta dilandaskan pada keinginan industri dengan mengikuti keberlanjutan. Penting untuk memiliki visi yaitu menunjukkan mahasiswa teknik industri yang unggul dalam tes yang berorientasi dari sumber daya pedesaan serta kearifan lokal guna berperan aktif dalam pembangunan bangsa dengan berintegritas tinggi yang memiliki karakter bertanggung jawab, wawasan luas, memiliki kreativitas dan bertakwa kepada Tuhan. Selama berkuliah di Teknik Industri Unsur, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga mulai dari akademik hingga non-akademik. Dari segi akademik, saya mendapatkan atmosfer yang sangat positif sehingga saya dapat memaksimalkan potensi akademik yang saya miliki. Contohnya seperti mengikuti perlombaan. Dukungan dari dosen menjadi salah satu kunci kesuksesan mahasiswa dalam mengikuti perlombaan. Dari segi non-akademik, saya mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga seperti berpikir kritis, berbicara di depan umum, hingga belajar kepemimpinan. Secara keseluruhan, saya bangga menjadi mahasiswa Teknik Industri Unsur. Saya Tiara Suci, alumni Teknik Industri angkatan 2016. Ada perasaan bangga saat saya menjadi mahasiswa Teknik Industri Unsur. Banyak hal yang berkesan saat saya menjadi mahasiswa Teknik Industri Unsur. Kegiatan akademik yang kondusif yang difasilitasi dengan fasilitas kampus yang lengkap, difasilitasi di berbagai kegiatan minat dan bakat, menjadi bagian soft skill di dalam internal kampus dan support penuh dalam dunia pekerjaan. Saya yakin
Bekal yang diberi teknik industri menjadi bekal yang berharga dan untuk kamu untuk siap menyumbang masukan yang sah. Harapan teknik industri. Oke, itu tadi kesan dan pesan. Jadi yang pertama tadi adalah mahasiswa angkatan akhir, dan yang kedua adalah yang barusan selesai lulus. Nah, ini beberapa lulusan teknik industri unsur itu nanti menjadi apa sih gitu. Jadi memang beruntung teman-teman semua itu bisa bergabung di teknik industri, karena nanti kebetulan teknik industri itu banyak sekali lowongan pekerjaannya, dan ini adalah beberapa bidang pekerjaan yang bisa menyerap teknik industri, dari jasa keuangan, asuransi, industri pengolahan, pertambangan, dan kemudian ada jasa profesional juga ada. Nah, ini jadi kita seorang alumni teknik industri itu memiliki prospek kerja yang sangat luas, diantaranya ada berbagai bidang, yaitu bidang produksi, sistem informasi, pemasaran, logistik, sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia, terus keuangan juga bisa, sampai dengan bidang konsultasi manajemen. Nah, ini kebetulan di website kita itu juga sudah ada. Jadi kita punya website, mungkin teman-teman sudah pernah membuka website dari teknik industri sendiri. Oke. Nah, ini adalah alumni, mungkin di website kita di situ ada profil alumni. Di sana ada beberapa alumni yang memang sudah pernah dari teknik industri itu, rata-rata mereka bekerja kurang dari 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan lulus itu rata-rata mereka yang bekerja itu mendapatkan pekerjaan itu kurang dari 3 bulan. Nah, di sini adalah contoh-contoh, mungkin bisa dilihat ya profil alumninya. Di sini ada yang bekerja di PT Hasnuriung Energi, pertambangan batu bara. Terus kemudian ada Reisha, di sini tentang Koe Internasional Indonesia. Mungkin ini kakak Reisha ini nanti yang akan mengisi di sesi alumni yang di terakhir nanti. Jadi kakak Reisha ini akan berbagi tentang apa sih, bagaimana aku bisa kerja di sini, dan keahlian-keahlian apa nanti yang dibutuhkan ketika bekerja ketika nanti di lapangan pekerjaan seperti itu. Jadi ada beberapa yang kita yang sudah bekerja. Jadi kita sudah 2 tahun meluluskan. Yang pertama di tahun 2019 kemarin, dan ini di tahun 2020 walaupun dengan masa pandemi COVID tetap ada yang lulus, sudah ada yang lulus juga. Tapi sudah 2016 pun sudah lulus, dan rata-rata kita studinya adalah 4 tahun 2 bulan. Jadi rata-rata masa studinya adalah 4 tahun 2 bulan untuk di teknik industri. Nah, ini ada beberapa yang sudah bekerja. Di sini perusahaan-perusahaan nasional ya, sudah internasional. Di sini ada PT Hasnuriung Energi sebagai manajemen development atau masih di manajemen trainee. Terus kemudian ini ada supply chain planner di PT Koe Internasional Indonesia, Electronic Consumer Good. Terus kemudian ada yang bekerja pada PT Pan Brother, yaitu di industri semen dan tekstil, di manajemen development program, masih di ODP karena baru 1 tahun ya. Biasanya kalau masih 1 tahun masih di manajemen development program. Terus ada ini yang lulus kemarin, ini wisuda di bulan Januari, kalau nggak salah di sini Januari ini wisuda di Januari. Di sini dia sudah bekerja di Junior Mechanical Engineering di PT Meido Elang Indah. Di sini tentang engineering, procurement, construction, dan installation in the petrochemical energy dan oil and gas sector. Nah, di sini ada Maya Kusmawanti. Di sini bekerja di PT Gunung Salak Sukabumi, Noplan Indonesia, Industrial Engineering Staff, dan masih banyak lagi ya. Mungkin memang belum terrecord. Mungkin nanti Kak Reisha nanti bisa men-share lebih banyak lagi, karena informasinya dia sudah mendapatkan data-data dari alumni. Nah, oke, itu tadi sedikit perkenalan. Nah, ini
eh, ini di website ini mungkin bisa teman-teman bisa lihat semuanya. Ini adalah website Teknik Industri. Nanti berbagai informasi ada di sini. Jadi seputar mungkin nanti kalau misalkan butuh link-link yang dia berkaitan dengan teknik industri, ini bisa dilihat. Nanti di sini ada website fakultas, sistem informasi akademik, mungkin langsung bisa ngeklik ke sini. Kemudian nanti ada bisa dilihat untuk pengelola jurusan. Jadi di sini adalah pengelola jurusan di sini. Di sini pengelola jurusan ini mungkin sudah dikenalkan ya di fakultas oleh dekan Fakultas Teknik tadi. Nah, ini di tingkat jurusan sebenarnya ada ketua jurusan, ada sekretaris jurusan, ada ketua program studi teknik industri, dan kelompok jabatan fungsional dosen, dan kepala laboratorium teknik industri. Nah, untuk di teknik industri sendiri kebetulan baru ada ketua jurusan teknik industri. Untuk sekretaris jurusan posisinya masih kosong. Dan karena masih ada satu program studi, sehingga saya ketua jurusan merangkap sebagai ketua program studi. Terus di teknik industri sendiri ada juga kepala laboratorium, nanti Bu Rani Aulia Imran nanti akan berkenalan juga dengan beliau. Kemudian nanti di akademik, nanti mungkin bisa ada fasilitas seperti kurikulum, nanti di situ mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, nanti ketika mengambil perkuliahan, nanti isinya apa sih mata kuliahnya, mungkin bisa masuk ke silabus di mata kuliah wajib. Misalkan seperti ini. Nah, ini nanti misalkan Pancasila. Pancasila belajar apa? Di sini sudah ada. Kemudian di akademik ini bisa juga mengetahui jadwal perkuliahan. Nah, kalau mau mengetahui jadwal perkuliahan, di sini bisa, mungkin sedikit kurang jelas ya. Nah, ini mungkin ini untuk yang kelas A, yang 2020, karena kita mulai 2020 ini nanti akan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Kemudian ini nanti untuk kelas A, ini untuk kelas B. Nah, ini untuk angkatan-angkatan lain. Nah, ini nanti ini adalah jadwal kuliahnya. Mungkin di SIA juga sudah bisa dilihat, karena kebetulan sudah diupdate untuk jadwal perkuliahannya. Terus di sini ada kegiatan penelitian dan pengabdian dosen. Kemudian dia ada fasilitasnya adalah laboratorium teknik industri. Kemudian untuk alumni nanti bisa dilihat di sini. Nah, itu adalah sedikit perkenalan untuk yang web dan mungkin nanti informasi-informasi terkait di sini. Nah, ini oke. Mungkin ya. Sebentar. Oke. Nah, ini ketinggalan sebetulnya. Tadi sudah berbicara banyak tentang teknik industri, tapi sebenarnya teknik industri itu apa? Mungkin teman-teman belum tahu. Industri, program studi teknik industri berdiri pada tahun desain, improvement dan pemasaran sistem industri antara orang industri adalah salah satu cabang ilmu teknik yang berkaitan dengan desain, improvement dan pemasaran sistem industri antara orang, material, informasi, peralatan, dan energi. Disiplin dari industri sendiri berkaitan dengan penyelenggaraan dan pemasaran sistem industri yang terdiri dari barang, material, energi, dan informasi dari kesehatan, produksi barang atau yang kedua, rekayasa proses dan usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas. Yang ketiga, jenis persoalan utama yang dihadapi terkait dengan ekonomitas pemakaian uang, material, waktu, usaha manusia, dan visi dari industri untuk mempunyai visi untuk menjadi program studi unggulan dalam pengembangan teks
Oke, itu tadi sedikit pengenalannya, harusnya tadi di awal saya ketinggalan di situ tadi. Jadi teknik industri itu adalah suatu ilmu yang kita bertujuan untuk memperbaiki suatu sistem, terus memperbaiki, merancang melakukan suatu improvement dari suatu sistem yang terintegrasi, yang terdiri dari manusia, mesin, terus kemudian material, terus 5M. Manusia, mesin, material, terus kemudian ada environment. Nah, jadi ada 5M, biasanya 4M1E biasanya. Jadi ada lingkungan, mungkin manusia, mesin, material, dan lingkungan seperti yang diberikan di penjelasan di video tadi. Nah, itu adalah teknik industri. Jadi nanti di sini kita akan belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan improvement, kemudian ada perbaikan, kemudian ada perancangan, kemudian improvement yang baik itu terkait dengan manusia, mesin, material, informasi maupun lingkungan. Nah, di sini adalah saya paparkan tentang kurikulum apa sih nanti yang akan dipelajari di teknik industri, yaitu di sini di kurikulum mungkin bisa dilihat di website ya, di website teknik industri. Di sini ada kurikulum. Ini kurikulum teknik industri di sini. Yang kurikulum pertama di semester 1 dan semester 2 masih belajar tentang ilmu-ilmu dasar dari teknik industri. Yang di sini nanti ada Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sebagai mata kuliah MKDU atau umum, yang semuanya di UNSUD itu akan mendapatkan mata kuliah tersebut. Kemudian ada kalkulus dasar, fisika dasar, menggambar teknik, kimia, dan pengantar teknik industri itu adalah mata kuliah yang dasar bagi teknik industri. Nah, di sini ada kalkulus, fisika dasar, menggambar teknik, kimia, dan pengantar teknik industri. Nanti yang di semester 1 akan berkenaan dengan itu. Nah, kalkulus itu lebih ke matematika, sedangkan fisika dasar itu ilmu dasar yang harus dimiliki basic knowledge-nya untuk basic knowledge untuk teknik sendiri. Jadi ada fisika dan ada kimianya, kemudian ada menggambar teknik, ya adalah gambar teknik ya, nanti di situ nanti akan dikenalkan menggambar teknik. Jadi di sini teknik menggambar satu mesin. Jadi nanti teknik ini nanti akan digunakan untuk merancang suatu mesin mungkin di perkuliahan yang selanjutnya. Nah, ini pengantar teknik industri di sini berisi tentang seluruh apa sih nanti yang akan dipelajari di teknik industri. Teknik industri itu apa? Nanti ada di mata kuliah pengantar teknik industri. Kemudian nanti di semester 2 masih dikenalkan dengan mata kuliah yang dasar juga. Di sini ada agama, kemudian ada jati diri UNSUD, ini mata kuliah wajib di UNSUD. Terus kemudian ada aljabar linier, pengantar ilmu ekonomi, fisika dasar. Terus kemudian nanti ada praktikum kimia fisika yang nanti mungkin kita akan sebagian dilakukan di laboratorium teknik industri, sebagian juga nanti dilakukan di PTPN gitu. Jadi nanti PTPN ya, semoga pandeminya sudah berlalu sehingga kita bisa ke PTPN. Kemudian ada mengenai material teknik, mekanika teknik, dan pemrograman komputer. Nah, di sini nanti ada praktik pemrograman komputer, dan kebetulan di laboratorium itu sebenarnya sudah ada fasilitasnya, yaitu kita sudah mempunyai komputer yang nanti bisa digunakan untuk praktik pemrograman komputer. Jadi kebetulan mungkin tadi koneksinya untuk listriknya masih digunakan yang lain, jadi mungkin tadi di simulasi menggunakan laptop sendiri, tapi sebenarnya memang bisa menggunakan komputer. Terus ada mata kuliah sistem keselamatan kerja. Di semester 3 nanti ada penelitian operasional, kemudian ada statistika industri, dan ada matematika optimasi, analisis biaya, dan ini di mata kuliah semester 3. Jadi kita masih basic knowledge ya untuk teknik industri sendiri. Dan kemudian kita akan masuk ke mata kuliah perancangan itu
mulai di semester 4. Jadi di semester 4 itu mungkin ada perancangan sistem kerja. Nah, nanti sampai dengan ini yang kelima lebih banyak ke mata kuliah yang basic teknik dasarnya ciri khas dari teknik industri itu. Kalau yang lain-lain kan mungkin di mana-mana sudah dapat ya. Memang di teknik industri ini belajar tentang semua hal karena kita itu tugasnya adalah melakukan improvement untuk suatu sistem terintegrasi. Nah, sistem yang terintegrasi itu dia tidak hanya terdiri dari satu departemen saja. Makanya kita sedikit belajarnya tentang bermacam-macam proses manufaktur, kita belajar akuntansi mungkin sedikit belajar tentang akuntansi ya, tentang keuangan, kita belajar tentang orangnya yaitu di psikologi manusia, kita belajar tentang material, ada material teknik. Nah, ilmu-ilmu itu nanti akan digunakan untuk membuat suatu improvement dari suatu proses atau suatu sistem itu. Jadi sekumpulan sistem itu kan dia sekumpulan dari beberapa elemen ya, kemudian nanti digunakan untuk melakukan improvement. Nah, di sana kita juga belajar di semester 5 ini kita juga belajar tentang sistem informasi, kemudian kita belajar tentang manajemen energi. Nah, terus kemudian kita akan belajar perencanaan dan pengendalian produksi. Jadi bagaimana kita di perencanaan dan pengendalian produksi itu terus kemudian menjamin dan penilaian kualitas. Jadi hanya banyak sekali aspeknya. Kalau di prodi yang lain mungkin hanya spesifik ya, mungkin tadi geologi ya di bagian geologinya gitu. Kalau kita mungkin bisa kemana-mana, ini banyak sekali bidang yang akan kita pelajari. Nah, karena kita bisa melakukan improvement itu tidak semua di satu titik saja, tetapi kita bisa melakukan improvement atau perbaikan di banyak bidang. Makanya tadi teknik industri dikenalkan di awal bahwa kita tidak cuma di satu bidang, tapi kita di beberapa bidang pekerjaan itu kita juga bisa. Ini di sini ada di semester 6 ada kewarganegaraan, sistem manufaktur, terus udah ada di perencanaan, tata pabrik dan sebagainya di sini. Jadi di semester 7 ada praktik kerja lapangan, kemudian metodologi penelitian dan perancangan teknik industri. Nah, ini masih banyak perancangannya di semester 7. Dan mungkin tipsnya mungkin bagi kebetulan kita sedang ada revisi kurikulum ya, kurikulum yang baru. Itu nanti tahun depan dan mungkin sudah pernah mendengar ada program kampus merdeka ya, di mana nanti kita bisa menempuh pelajaran tidak hanya di program studi yang bersangkutan, tetapi kita bisa di program studi yang lain di dalam perguruan tinggi, atau kita bisa di luar perguruan tinggi dengan program studi yang sama, atau kita bisa menggunakan program penyedia yang lain. Jadi misalkan nanti ada program magang, jadi magang yang mungkin nanti bisa disetarakan dengan beberapa mata kuliah yang ada di sini. Nah, kemudian nanti di semester 8 nanti ada KKN, tugas akhir, dan ujian pendadaran. Nah, itu adalah kurikulum. Nah, ini nanti kalau memang ingin tahu isinya mata kuliahnya apa, kita bisa lihat di silabus. Di sini ada mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan, nanti mungkin bisa diperlihatkan. Nah, di sini ada kalender akademik. Kalau misalkan di sini, jadi misalkan nanti KKN-nya kapan, terus kemudian nanti batas pencetakan, pendaftaran SIA-nya kapan gitu, nanti batas pengisian KRS-nya kapan. Mungkin udah kenal KRS dulu ya, kartu rencana studi. Jadi kalau mungkin di SMA itu mata kuliahnya itu sudah diberikan, kamu harus belajar ini gitu. Tapi kalau di sini kita bisa memilih mata kuliahnya. Nah, biasanya kalau di semester 1 dan 2 itu masih mata kuliah paket ya, dimana tidak boleh lebih dan tidak boleh dikurangi, mau berapapun IP-nya gitu. Jadi mungkin nanti bisa digunakan untuk sebagai acuan. Jadi kita mengajukan KRS, mungkin kalau ya semester 3 ke atas, mungkin bisa mengambil mata kuliah pilihan. Nah, di sini ya, saya ada satu lagi. Nah, di sini ada teknik pembelajaran. Jadi satu SKS itu kita pakainya sistem SKS ya.
Jadi sistem SKS, di mana nanti sistem SKS itu, bentar, lihat sini saja. Jadi di sistem SKS itu nanti satu SKS itu dia akan setara dengan 50 menit pembelajaran di kelas. Ya, mungkin saya sedikit paparkan maksudnya satu SKS itu apa sih? Oke. Nah, ini rencana belajar. Saya nggak tahu ada topik ini nggak, Pak? Kayaknya nggak ada ya. Karena saya cuma diminta cuma satu. Ini untuk rencana belajar. Jadi nanti di sini ada beberapa. Jadi ada rencana belajar, ada kampusan, dan ada beasiswa. Jadi rencana belajarnya itu kita ketika kita mulai dari awal jangan disia-siakan, karena biasanya di semester-semester awal itu kan mungkin masih ada yang kalau masih pengen ya kuliah di tempat lain, masih pengen senang-senang yang tadinya SMA yang rasanya terkekang sekali dengan jam pembelajaran seperti itu, saya sedikit bebas, terus pengen senang-senang. Nah itu nanti bisa juga, itu bisa bahkan bisa yang keterusan ya, bisa sampai udah nggak ada semangat lagi belajar gitu juga ada, tetapi lebih serius bahwa nanti tujuan dari target studinya nanti apa, ketika nanti lulus itu inginnya seperti apa. Nah ini nanti ada IPK, nanti IPK-nya ingin berapa. Nah biasanya kalau yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang bagus itu IPK-nya itu biasanya di atas 3 gitu, jadi IPK-nya itu kita sampai dengan 4 ya, indeks IPK-nya sampai dengan 4, yaitu nanti kita ada ABCD, A, B, B, C, C, D, dan E. Nah, itu nanti A, B, C, C, D, betul. Nah, itu nanti kita target masa studinya berapa? Nah, kalau target kan harus yang lebih baik ya, mungkin 3,5 atau 4 tahun gitu, itu target yang sudah bagus. Nah, jangan dipepetkan, biasanya kalau target dipepetkan itu biasanya ada melencengnya. Kalau melenceng lebih sedikit aja biasanya sangat kecil kemungkinannya, tetapi biasanya nanti targetnya dipaskan. Misalnya saya pengen lulus 3,5 tahun, misalkan 3, ini mepetnya mungkin nanti 4 tahun saya lulus gitu. Nah di sini cari atmosfer akademiknya yang bagus. Jadi atmosfer akademik misalkan ikut ke dalam bidang kajian atau mungkin ikut dalam kelompok belajar sendiri-sendiri. Mungkin mulai tahun ini mungkin akan dibentuk suatu kelompok belajar, akan dibentuk suatu bidang kajian yang mungkin nanti akan dipaparkan oleh Bu Rani, dan mungkin bidang kajian itu kita bisa belajar lebih dalam tentang sesuatu bidang keahlian di dalam teknik industri. Tadi kan sudah dikatakan bahwa di industri ada 3 bidang keahlian, yaitu manajemen rantai pasok, kemudian ergonomi ergonomi dan perancangan sistem kerja, terus yang ketiga adalah sistem manufaktur dan manajemen kualitas. Nanti kita akan membentuk sendiri, nanti bisa ikut ke dalam sana untuk mendapatkan atmosfer akademik yang lebih baik, atau mungkin ikut dalam aliansi asisten. Nanti kita juga ada asisten mata kuliah juga ada ya, nanti membantu teman-teman semuanya itu untuk memahami materi-materi perkuliahan gitu. Terus di sini ada metode belajar dan bagaimana nanti menghadapi UAS dan UTS. Mungkin nanti setiap tahun dari himpunan itu akan memberikan sharing itu untuk menghadapi mata kuliah, menghadapi perkuliahan yang semester depan itu seperti apa, bagaimana UAS dan UTS, mata kuliah apa sih yang kira-kira banyak, seperti apa mensikapinya, seperti apa waktunya yang harus kita alokasikan. Nanti kakak kelasnya di himpunan nanti mungkin akan share. Biasanya setiap tahun selalu ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, ini nanti di sini ada organisasi mahasiswa ya. Jadi harapan saya teman-teman semua itu paling tidak minimal 1 itu ikut organisasi kemahasiswaan, karena ini akan menunjang teman-teman semua itu untuk bagaimana caranya nanti bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ini biasanya belajarnya bukan di akademik di kampus, tetapi belajarnya di dalam organisasi-organisasi mahasiswa. Bagaimana nanti bisa mengelola hubungan dengan orang lain, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berbicara, nanti akan belajar di sana.
Jadi nanti menjalin relasi yang baik, misalkan dengan kakak kelas, kakak tingkat, atau mungkin dengan pihak-pihak yang di luar yang kira-kira nanti bisa menunjang akademik dari kita. Kemudian di sini ada mahasiswa, terus di kampusan ketika ada permasalahan-permasalahan keuangan, mungkin bisa mendapatkan beasiswa-beasiswa yang dari kampus. Nah ini SKS ya. SKS ini mungkin ketika teman-teman semuanya itu mengambil 20 SKS ya. Nah, 20 SKS itu terdiri dari apa? 20 SKS. Nah, satu SKS ini kita sebagai kegiatan tatap mukanya itu 50 menit yaitu di kelas. Kemudian ada kegiatan terstruktur 60 menit yaitu tugas dan kegiatan mandiri 60 menit. Jadi agak pengerjaan tugas 50 menit, kemudian ada kegiatan mandiri atau belajar sendiri ya, belajar di luar kelas itu adalah 60 menit. Jadi kalau misalkan mengambil 20 SKS, berarti teman-teman semua itu harus menyediakan waktu 150 menit dikalikan 20 dalam 1 minggu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan pengen punya banyak waktu main, nah itu mungkin bisa diperkirakan ya, mainnya jangan kelamaan, karena saya harus mempunyai waktu 20 menit, 108 berapa ini tadi? 170 menit dikalikan 20 tadi. Jangan lupa masih ada tidur, masih ada kegiatan lain-lain. Nah, itu nanti mungkin bisa diperkirakan. Saya harus main di saat apa? Ketika nanti mau lebih baik atau mau mendapatkan nilai yang baik. Nah, di sini ada yang namanya responsi atau tutorial. Nanti ada tutorial, yaitu biasanya ada asisten mata kuliah atau asisten dosen yang nanti bisa memberikan tutorial terhadap terkait beberapa mata kuliah. Gitu. Jadi tidak semuanya ada asisten tutorialnya. Kalau misalkan tanya ke dosennya, sebenarnya juga diperbolehkan. Gitu. Nah, di sini ada responsi. Jadi responsi itu biasanya ada ketika di praktikum. Berarti setelah praktikum itu biasanya ada responsi. Atau misalkan ada tugas besar, biasanya ada presentasinya atau ada responsi. Di responsi ini sebenarnya semacam kuis ya, atau semacam ujian ya, ujian praktikum untuk menguji bagaimana menguji pemahaman terhadap praktikum atau mungkin tugas besar yang ada. Ini ada praktikum, biasanya praktikum itu, ini 150 menit ya, 150 menit kegiatan di laboratorium atau bengkel studionya. Jadi di laboratorium itu 150 menit. Jadi biasanya nanti sekali praktikum adalah 150 menit. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan tip ke kampusan itu, misalkan ya ada program keuangan, cepat-cepat beasiswa, atau mungkin mendapatkan hibah-hibah, cari-cari tentang hibah atau program-program kemahasiswaan. Mungkin nanti ada juga tentang program kemahasiswaan. Kemudian misalkan butuh buku referensi, biasanya ada slide presentasi dosen atau ke perpustakaan. Jadi memang kita tidak menyediakan lebih mandiri ya. Kalau misalkan kuliah ini kita akan lebih mandiri. Jadi tidak ini bukunya, ini PR-nya, nanti dikerjakan halaman ini sampai ini gitu, tidak. Tapi kita lebih ke mandiri, cari buku sendiri, kemudian nanti belajar di luar ini. Karena kita biasanya kalau di kuliah itu hanya sebatas memberikan materi-materi pokok saja, selebihnya dikembangkan sendiri gitu. Nah, ketika sukses ujian atau kuliah cepat, nanti mungkin bisa sharing ya sama teman-teman himpunannya, nanti bagaimana nanti kalau kuliah cepat, nanti biasanya setiap semester itu nanti ada sharingnya. Ya. Mungkin kalau versi saya, dosennya dengan versi mahasiswa mungkin akan berbeda ya. Nah, mungkin nanti lebih sharing ke kakak kelas saja, itu yang bagaimana caranya biar kuliahnya itu cepat. Kebetulan yang ini sharing itu alumninya nanti, kebetulan ini lulus tepat waktu ya, lulus tepat waktu dan sempat mengikuti beberapa organisasi atau kegiatan yang mungkin nanti bisa ditanyakan ke ya. Terus kemudian kalau misalkan ada problem administrasi, biasanya langsung tanya ke Bapendik gitu, konsultasi ke dosen PA. Nanti akan kan ada perkenalan dengan masing-masing dosen PA juga. Nah, mungkin itu kalau misalkan beasiswa itu
biasanya nanti ada informasi melalui Facebook, mungkin yang belum bergabung dengan Facebooknya, Facebooknya apa fakultas, mungkin nanti bisa bergabung di sana karena nanti beberapa ada beasiswa diumumkan di sana. Tapi biasanya kalau yang beasiswa ini biasanya mulai di semester ketiga baru boleh. Nah, kemudian ada beberapa beasiswa, contohnya seperti BI, PPA, Supersmart, PKAR. Nah, terus kemudian dari Pemprov juga ada. Dan tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman semua bisa mencari beasiswa di luar, gitu, yang tidak informasi dari muncul sendiri. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Karena mungkin ini sudah lebih, saya juga nggak tahu sampai jam berapa ya. Sebenarnya harusnya sampai jam 11 ya. Ya, betul Bu. Oke. Mungkin teman-teman ada yang bertanya? Oke, mungkin ada pertanyaan nih Bu. Monggo untuk Mas Anwar Abdur Rasid, boleh open mic ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu kan peminatan ada 3 pilihan. Ya. Berarti kita milih, Bu. Oh, nanti biasanya sih tidak ya. Biasanya itu nanti ketika di sini biasanya nanti ketika mengambil mata kuliah pilihan, nanti ketika berminatnya apa, nanti dari dosennya atau dosen PA-nya nanti akan mengarahkan. Gitu. Jadi memang kita di situ memang di kurikulum atau di website itu kan di kurikulum memang tidak disertakan peminatannya, tetapi ketika nanti mau mengambil mata kuliah pilihan nanti bisa berkonsultasi dengan dosen PA, biasanya inginnya apa, nanti biasanya akan diarahkan. Pengennya apa, misalkan ergonomi, nanti mata kuliah pilihannya itu akan diarahkan ke yang ergonomi, seperti itu. Itu milihnya mulai dari semester berapa, Bu? Di semester 6. Tapi biasanya di semester 5 pun sudah boleh mengambil pilihan. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Bu dari Hendra Prayoga. Oke, untuk Mas Hendra, boleh open mic. Selamat siang buat Bu Maria dan semuanya. Saya ingin bertanya, berhubung teknik industri di Universitas Jenderal Sudirman masih memiliki akreditasi IC, nah apabila nanti kita setelah lulus ternyata itu masih memiliki akreditasi IC, apakah itu akan mempengaruhi di dunia pekerjaan? Terus apakah itu merupakan pertimbangan yang sangat penting bagi perusahaan jika kita ingin mengajukan lamaran kerja ke perusahaan itu? Terima kasih, Bu. Oke, mungkin ini Mas Hendra kemarin sudah sempat bertanya ke ke dosen PA juga? Atau belum? Mungkin ada yang bertanya kemarin juga ke dosen. Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Iya. Jadi memang di kita akreditasinya kita masih C, dan memang rencana nanti di tahun ini kita sedang menyusun dokumen akreditasi untuk kita ajukan di tahun ini. Tahun depan, awal tahun depan, kemungkinan kita akan rencana mengajukan akreditasi ulang atau reakreditasi untuk memperbaiki akreditasi yang sudah ada. Nah, sebenarnya untuk masalah sih mungkin tidak begitu bermasalah ya untuk perusahaan-perusahaan yang besar, bahkan alumni-alumni kita ini banyak yang sudah sebagian besar itu diterima di perusahaan-perusahaan yang berskala nasional, bahkan perusahaan-perusahaan yang besar seperti Pan Brother, terus kemudian Koe Internasional apa ya tadi, nah itu masih bisa diterima dengan perusahaan-perusahaan besar mungkin, dan tidak semua BUMN pun juga mensyaratkan ada akreditasinya, gitu. Nah mungkin hanya beberapa BUMN yang memang ada persyaratan akreditasi sehingga kita memang terbatas untuk itu, tapi untuk sekarang ini sih kita selalu meningkatkan kualitasnya ya untuk memperbaiki akreditasi. Kita juga nggak pengen mahasiswa itu lulus dengan akreditasi seperti itu. Kasihan juga karena memang nanti mungkin ada keterbatasan. Jadi insya Allah nanti teman-teman ketika lulus sudah akreditasinya mungkin sudah akan berubah. Amin. Gitu. Ada lagi? Oke, gimana? Mas Hendra aman? Ya, terima kasih Bu Maria atas jawabannya. Saya sudah mengerti. Oke.
Ada Mungkin lagi? satu pertanyaan lagi ya Bu ya, Ya, boleh. dari Igo Angudi Hutomo, monggo dipersilakan untuk open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, untuk prospek kerjanya para alumni dari teknik industri itu paling banyak di bidang apa Bu ya? Biasanya kalau teknik industri itu prospeknya kebanyakan ya yang sebenarnya sih di berbagai bidang itu bisa ya, bahkan di perbankan juga bisa, kemudian di manufaktur itu juga bisa gitu. Nah biasanya di teknik industri sendiri itu biasanya kebanyakan kerjanya di perusahaan sih, di perusahaan di manufaktur seperti itu, karena kita kan bagiannya untuk improvement ya, improvement kan di berbagai pihak, berbagai bidang itu bisa gitu. Nah kita biasanya lebih ke biasanya kalau mendaftar kan di perusahaan-perusahaan yang dia berskala perusahaan-perusahaan apa ya, perusahaan-perusahaan manufaktur, dan sudah banyak sih yang perusahaan batu bara juga ada gitu, yang dia bekerja di perusahaan batu bara itu juga bisa. Tapi biasanya kalau prospeknya itu di mana-mana sih bisa ya. Kalau prospeknya saya juga bingung kalau menjelaskannya, karena kita tidak menutup cuma di satu bidang, tetapi di mana-mana itu kita juga bisa gitu. Nah, tapi biasanya yang alumni-alumni kita itu dia bekerja di manufaktur, biasanya di departemennya ada yang di bagian perencanaan produksi, kemudian nanti ada di bagian logistik juga ada, kemudian di bagian apa tuh, HRD atau human atau bagian apa ya, HRD itu ya, bagian sumber daya manusia gitu juga ada. Jadi memang gimana sih juga bisa sih dibutuhkan. Tapi kebanyakan di perusahaan gitu, di manufaktur. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, ada sudah atau masih ada yang Ya. Ini? Mungkin cukup ya Bu ya? Oke. Oke. Ya. Udah ya? Oke, mungkin aku tutup. Terima kasih untuk Ibu Maria Krisnawati selaku Ketua Jurusan yang sudah memaparkan dari tadi tentang jurusan teknik industri dan kurikulum teknik industri. Semoga teman-teman semua bisa mengambil ilmu-ilmunya ya, dan nanti bisa diterapkan saat mengikuti perkuliahan nanti ke depannya. Ya. Terima kasih, mungkin saya tutup saja ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya ya. Selamat datang buat 2020, selamat memulai perkuliahan. Mungkin nanti, udah nggak jumpa lagi sama saya ya, mungkin nanti kita jumpa di kuliah, di perkuliahan lagi, nggak tahu kuliah yang mana. Sepertinya tidak mampu 2020. Ya oke. Terima kasih Mas Raffi ya sudah diberikan waktunya. Baik Ibu, sama-sama. Ya. Oke, baik. Ya, mungkin dicukupkan ya Bu ya. Ya. Terima kasih buat teman-teman semua bisa untuk meninggalkan room ini dan untuk beristirahat, sholat, dan makan terlebih dahulu ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. 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 Ya, sama-sama.